Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 11-18, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Epi Susanti SPD, bertugas di SMP Negeri 3 Kundur Utara. Saya Ardianti SPD, bertempat tugas di SMP Negeri 1 Belan. Dan saya Budiono, bertempat tugas di Sekolah Dasar Negeri 018 Moro. Saya Windy Setiawan SPD dari SD Negeri 006 Durai. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Windy, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Epi? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Hari ini Bapak akan meng-coaching Pak Budiono ya kan Pak ya? Ya betul Bu. Nah baik Pak, jadi sebelum Bapak meng-coaching Pak Budiono, saya selaku supervisor Bapak akan memberitahukan ke Bapak terkait rubrik penilaian dalam Bapak nanti melakukan praktik coaching bersama Pak Budiono. Baik. Gimana Pak, bisa? Insya Allah bisa Bu. Oke, baik Pak. Nah, jadi di sini saya akan mengamati dan menilai Bapak nantinya dalam praktik coaching. Apakah di sana nanti Bapak sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Bapak juga sudah menggali potensi coaching untuk dapat menemukan solusinya. Nah, jangan lupa Pak Windy dalam proses pelaksanaannya nanti terapkan prinsip coaching ya Pak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coachee ya Pak Windy. Nah, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan yang lainnya, saya ingin bertanya nih Pak Windy, dalam proses coaching ini kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Bu. Dari beberapa kompetensi tentang coaching Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi di bagian memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang berbobot berarti ya Pak ya. Nah, dari kompetensi tadi nih, bagian mana yang ingin Bapak observasi? Nah, dari bagian pertanyaan berbobot itu nanti saya akan mencoba melakukan identifikasi atau menganalisis dari pertanyaan berbobot sehingga nantinya dapat menemukan kata kunci Bu, yang mana bisa membantu saya untuk mengembangkan kompetensi si coaching. Baik Pak Windy. Nah, selanjutnya nih Pak, indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai itu kira-kira seperti apa? Harapannya saya mampu mengidentifikasi pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu si coaching menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Pak Windy, itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti proses coachingnya berlangsung dengan lancar. Silakan Bapak selanjutnya untuk bisa memulai proses coaching bersama Bapak Budiono. Baik, terima kasih Bu Epi atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Windy. Waalaikumsalam Pak Budiono. Udah Pak Windy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Budiono apa kabar? Saya juga dalam keadaan sehat Pak Windy. Pak Windy, saya sedikit minta waktu Pak Windy untuk ngobrol-ngobrol terkait tentang siswa saya di kelas nih Pak Windy. Baik Pak Budiono, boleh Pak, saya akan meluangkan waktu untuk Bapak. Kira-kira waktu 10 atau 15 menit cukup Pak? Insyaallah cukup Pak Windy. Baik. Gini Pak Windy, saya sangat prihatin dengan peserta didik saya di kelas Pak Windy. Dia sering ngejek antar teman gitu, saling kurang menghormati guru juga kadang-kadang, sehingga berdampak pada pembelajaran. Itu yang saya khawatirkan. Dan tentunya sehingga di dalam pembelajaran, karena hal yang sering dilakukan, akhirnya anak itu kurang fokus di kelas itu Pak Windy. Dan saya melihat lebih banyak main dibandingkan belajar Pak Windy. Oh, begitu ya Pak kejadian di sekolah Bapak terhadap murid-murid Bapak ya? Ya, kalau diperhatikan seperti itu Pak Windy. Jadi kayaknya sangat mengkhawatirkan ya Pak ya.
Betul, Pak. terkait perilaku yang murid-murid Bapak lakukan Ya, sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. betul sekali Pak Windy. Ya. Nah, jadi begini Pak Budiono, kira-kira dari diskusi ini apa yang ingin Pak Budiono dapatkan di akhir obrolan kita ini? Ya, saya berharap obrolan kita hari ini saya menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya di kelas tentunya agar saling peduli lah ya Pak Windy, saling peduli antar teman, saling menghormati guru juga ya kan. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan ada perubahan itu mereka fokus di kelas mengikuti pembelajaran itu tujuan dari obrolan kita hari ini lah ini Pak Windy. Iya. Ya. Baik Pak Budi, jadi dari cerita yang Pak Budi sampaikan, kira-kira Pak Budi dari level 1 sampai 10, Pak Budi di level berapa saat ini terkait bagaimana selama ini Pak Budi sudah melakukan upaya motivasi kepada siswa? Ya, tapi masih kurang akurat juga penilaian saya, tapi beranilah saya katakan angka 7 lah Pak Windy, level angka 7 lah. Oh, Ya. saat ini berarti Pak Budi merasa sudah berada di level 7 ya? Ya, seperti itu ya. Oke, baik Pak. Kira-kira keinginan Pak Budi untuk peningkatannya itu nanti pengennya Pak Budi naik ke level berapa Pak? Kalau untuk jangka pendek, untuk masa dekat ini saya berharap satu tingkat aja Pak Windy, naik level 8 dah cukup saya kira. Oke. Untuk angka awal 8 dah cukup. Iya. Ya. Baik, berarti keinginan Pak Budi untuk saat ini peningkatannya mungkin cukup di angka 8 dulu ya. Ya seperti itu Pak Windy. Oke, nah ini Pak Budi, sebelum lebih lanjut saya ingin tahu bagaimana perjalanan atau kegiatan yang sudah berlangsung selama ini sebagai Pak Budi sebagai guru Ya. bersama murid-murid. Jadi selama ini terkait permasalahan yang Pak Budi lakukan, kira-kira selama ini upaya yang sudah pernah Pak Budi lakukan untuk motivasi murid itu seperti apa Pak? Ya betul. Selama ini Pak Indi ya, selama ini terkait perilaku dan motivasi murid yang acuh tak acuh Ya. dalam pembelajaran, saya sudah ya sering juga mengingatkan, artinya kemudian tidak hanya di kelas, bahkan di luar kelas pun sering kita lakukan supaya kebiasaan ngejek sering kita lakukan bahwa itu kegiatan yang kurang, yang salah lah. Itu sudah kita lakukan. Oke. Tentunya di guru pikir juga pernah juga mengingatkan siswa seperti itu yang sudah dilakukan. Oke, baik. Jadi selama ini baik Pak Budi dan rekan-rekan guru piket sudah berupaya untuk terus mengingatkan murid-murid agar terus peduli, terus perilakunya juga harapannya baik. Betul. Dan motivasi belajarnya juga harapannya terus meningkat, gitu ya Pak ya? Betul Pak Windy. Oke, baik Pak. Nah, jadi kira-kira dari permasalahan yang Pak Budi alami tadi, kira-kira menurut Pak Budi sendiri, apa rencana Pak Budi yang bisa Pak Budi lakukan? Ya tentunya dari sikap anak sekarang ini dan upaya saya untuk mendapat level 8 itu, saya berusaha insya Allah akan saya lakukan membangun hubungan hubungan yang kuat bersama murid-murid Ya. Baik itu di kelas maupun di luar kelas ya. Kemudian mendorong siswa untuk berbagi perasaan dan dalam pikiran, lalu mendengarkan empati dan memberikan tanggapan yang positif lah, itu target. Kemudian saya akan menghubungkan dengan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari Pak Windy. Kemudian dengan membuat murid melihat referensi gitu ya. Ya. Materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari, begitulah gitu intinya Pak Windy. Oke. Menghubungkanlah materi dengan kehidupan nyata gitulah. Oke, baik. Jadi keinginan Pak Budi terkait permasalahan yang Pak Budi
alami. Kalau saya rangkum tadi, Pak Budi mencoba untuk membangun hubungan ya, Ya, dengan murid-murid melalui berbagi perasaan atau pikiran, kemudian mendengarkan dengan empati dan memberikan tanggapan positif betul ya. Pak Wendy. Dan Ya, dalam proses pembelajaran Pak Budi akan berusaha menghubungkan materi-materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. betul Pak Betul Wendy. ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak. Dari beberapa rencana yang Pak Budi sampaikan tadi, kira-kira menurut dalam waktu dekat ini yang bisa Pak Budi lakukan itu yang mana Pak kira-kira? Yang paling mendesak yang perlu saya lakukan terlebih dahulu membangun hubungan lah ya, Pak Wendy. Membangun hubungan yang positif ya, yang melandaskan kepada empati, ya, baik itu antar siswa maupun terhadap guru. Itu target utama saya itu Pak Wendy. Ya. Oke, baik. Jadi rencana yang segera Pak Budi lakukan dengan membangun hubungan ya dengan murid. Sepertinya itu yang lebih mudah Lebih dilakukan diutamakan dulu ya Pak ya. betul, ya. Oke, lebih mudah dan menurut Pak Budi bisa diutamakan terlebih dahulu. Betul Pak Wendy ya. Baik, Pak Budi. Jadi, nah dari apa yang Pak Budi sampaikan tadi terkait rencana yang Pak Budi akan lakukan, kira-kira kapan Pak Budi akan mulai melaksanakan kira-kira? Ya kalau saya harus bilang setelah obrolan ini kan tak mungkin juga, tapi insya Allah Ya. besok akan saya terapkan lah gitu. Ya. Mulai besok lah saya terapkan insya Allah. Oke, baik. Jadi Pak Budi akan mencoba secepat mungkin ya untuk Betul. menerapkan hal tersebut. Baik Pak Budi, saya ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana untuk memudahkan rencana Pak Budi tadi, kira-kira ada pihak yang terlibat untuk membantu melancarkan rencana Pak Budi, kira-kira butuh siapa Pak Budi? Ya, kan memang di sekolah memang belum ada guru BP ya. Jadi karena memang keterbatasan guru, tapi kan sudah ada guru penggerak satu. Iya. Itu kita manfaatkan insya Allah Hmm. sebagai rekan untuk untuk melakukan target yang tadi kita bicarakan tadi Pak Wendy. Ya. Oke, jadi Pak Budi akan melibatkan karena sudah ada guru penggerak di sekolah Pak Budi, Ya, betul. coba mengajak rekan guru penggerak untuk membantu melaksanakan rencana Pak Budi. Betul sekali Pak Wendy. Ya. Baik, Pak Budi. Kemudian bagaimana Pak Budi tahu kira-kira rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Ya kalau sekiranya Pak Windy ada waktu, insya Allah minggu depan saya butuh sekali Pak Windy untuk ngobrol, Ya. untuk melaporkan apa yang sudah saya lakukan, kira-kira seperti itulah tuh. Di waktu yang sama insya Allah minggu depan saya berharap Pak Windy menyediakan waktu untuk mendengarkan hasil dari apa yang saya lakukan itu. Oke, baik Pak Budi. Jadi nanti harapannya saya juga akan memonitoring ya berarti ya, mulai minggu depan bagaimana upaya Pak Budi yang Pak Budi laksanakan tadi. Betul Pak Windy ya. Baik, saya sangat tidak sabar Pak Budi menunggu cerita positif dari rencana yang Pak Budi lakukan. Jadi memang sangat menarik ya Pak Budi obrolan kita hari ini, Ya, karena harapannya dapat berdampak baik terhadap murid kita dan masalah Pak Budi itu bisa terselesaikan. Insya Allah ya betul. Baik Pak Budi, agar rencana Pak Budi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana komitmen Pak Budi terhadap rencana ini? Yes, walaupun agak sedikit menantang, Ya. saya komitmen. Saya dapat menemukan cara mengatasi sedikit tergambarkan oleh saya bagaimana mengatasi perilaku anak didik saya selama ini, khususnya di kelas yang saya ampu. Tentunya dengan membangun hubungan yang baik. Kemudian saya bersungguh-sungguh lagi dalam memberi motivasi kepada anak-anak didik seperti itu. Oke, baik. Tak terasa Pak Budi,
waktu sepertinya sudah 10 menit lewat Pak Budi. Namun sebelum kita akhiri Pak Budi, ada pertanyaan terakhir. Nah, dari awal kita ngobrol sampai akhir ini, nah kira-kira apa yang kesimpulan lah ya yang Pak Budi dapatkan dari percakapan kita Pak Budi? Ya tentunya terima kasih kepada Pak Windy sedikit dengan pertanyaan Pak Windy itu sedikit memberi gambaran sehingga saya ada gambaran lah. Kemudian dapat pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Windy apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, kemudian untuk merubah kebiasaan yang buruk anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Jadi Pak Budi udah merasa terbantu, tercerahkan ya dari diskusi kita pada siang hari ini Pak ya. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Budi kita untuk melakukan diskusi. Saya tunggu rencana aksi Pak Budi di waktu yang akan datang. Semoga dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Budi, ya Pak. Tapi sebetulnya saya yang harus berterima kasih kepada Pak Windy sebenarnya atas kesediaan waktu Pak Windy yang sedikit meluangkan waktu mendengarkan keluhan apa yang saya hadapi di kelas. Terima kasih Pak Windy. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum Pak Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Windy sudah selesai ya Pak ya proses coachingnya bersama Pak Budiono. Nah selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Windy. Nah apakah proses coaching yang sudah berjalan tadi sudah mencapai ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu Epi, alhamdulillah saya rasa indikator yang ingin saya kembangkan bisa tercapai di pelaksanaan coaching tadi. Namun tentunya saya juga masih perlu meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan cara terus berlatih, mencari literatur atau referensi guna menambah ilmu saya atau kemampuan saya dalam melakukan coaching secara profesional Bu. Baik Pak Windy, ini catatan hasil observasinya pun sudah bagus ya Pak ya. Nah selanjutnya Bapak hanya membutuhkan pembiasaan-pembiasaan, lalu latihan-latihan terus menerus agar nantinya potensi dalam diri Bapak terkait keterampilan coach ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Epi atas pengamatannya dan masukannya terkait apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching. Pastinya akan menjadi bahan evaluasi saya untuk peningkatan skill saya di dalam praktek coaching. Nah, kira-kira nih Pak, ke depan apalagi nih kompetensi yang ingin Pak Windy kembangkan? Baik Bu, saya rasa saya akan terus melakukan identifikasi dari sebuah permasalahan dari percakapan coaching sehingga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi yang mana dapat membantu coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Pak Windy, saya kira cukup ya Pak ya. Mari kita boleh mengakhiri pembicaraan ini. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.